Sudah Bapak Ibu? Silakan di-sharingkan dengan teman di sebelahnya. Kan masing-masing. Sudah, silakan berdiskusi dengan teman di sampingnya, ya. Oke, sudah ada beberapa tantangan yang ditemukan, belum memahami tentang alur penyusunan TP dan ATP, belum sepenuhnya mengerti tentang menganalisis CP untuk bisa mengenal TP dan ATP, menjadikan CP untuk menentukan TP dan dari TP diurutkan untuk menentukan ATP. Kurang strateginya, ambil dari referensi lewat internet atau akses PNN. Kemudian strategi yang terus belajar berkaitan dengan CPTP ATP-nya dari literatur dan pikiran, tukar pikiran dan sama guru, tahu di internet atau PNN. Dan untuk strategi yang lainnya, bertanya dan berbagi dengan rekan guru. Oke Bapak Ibu, dari saya sebelumnya itu di sekolah di SMA Kemen itu kan baru pakai Guru Merdeka. Jadi karena baru itu pakai di sini baru mau belajar Merdeka. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Oke, kalau Ibu Dewi karena dia baru masuk ya di kurikulum Merdeka, di sekolah sebelumnya masih menerapkan implementasi K13 sehingga belum memahami. Bapak bagaimana terkait apa kira-kira yang menjadi karena salah? Bapak sudah memahami secara penuh terkait dengan jawaban tadi? Sudah memahami terkait CP, TP, dan ATP-nya? Kalau untuk saya, soal penyusunan CP dengan ATP saya masih mau kerjasama dengan guru. Mungkin ada yang kurang, dengan guru bisa dibantu. Sejauh ini yang Bapak pahami tentang CP, TP, dan ATP seperti apa Pak dalam penerapan implementasi? Yang saya pahami itu kalau untuk memulai belajar itu harus ada patokan terhadap TP dan ATP. Patokannya dari CP dan ATP-nya. Oke, ada lagi Pak? Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Menyeluruh sama, teman-teman. Belum ada yang belum bisa membedakan mana TP, mana ATP, mana capaian pembelajaran, bagaimana alur penurunannya dari CP ke TP menjadi ATP. Nah, mari kita lihat. Di sini, di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di sekolah adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, secara struktur ada yang bersifat tetapkan Bapak Ibu. Nah, yang menjadi ketetapan di sini yang tidak bisa kita rubah adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini sifatnya diberi oleh pemerintah sehingga kita tidak bisa rubah-rubah. Kemudian mana fleksibelnya kita? Fleksibel atau dinamisnya kurikulum Merdeka ada di mana? Pada saat Bapak Ibu merancang proses pembelajaran, menentukan alur tujuan pembelajaran, disitulah nanti fleksibelnya kita. Bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang baik, mana yang paling tepat untuk digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di situ kita kreatif. Nah, salah satu bentuk kreativitas yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang, kalau di kurikulum sebelumnya, biasanya kalau tujuan pembelajaran bunyinya memahami, dalam pikiran kita dia adalah di ranah
standar prosesnya di Permen 16 dan standar penilaiannya ada di Permen 21. Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Baik, di deskripsinya itu tertulis itu kompetensinya, kemudian kontennya seperti apa dan hasilnya juga seperti apa, itu di dalam itu dinarasikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni, tepuk tangan untuk Ibu Heni. Nah, menarik ya. Jadi di CP memang benar dia menjadi satu deskripsi. Kalau di kurikulum sebelumnya kan terpisah ya Bapak Ibu. KI, KD itu gabungan dengan digabung untuk semuanya menjadi capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi levelnya sama KI, KD dengan CP di kurikulum Merdeka. Tujuannya itu apa yang harus peserta didik kuasai? Itu ada di sana. Kemudian ada karakteristik menjelaskan tentang mata pelajaran fisika, kimia. Kompetensi yang dilihat dari kata kerja operasional yang ada di dalam CP-nya. Nah, kemudian kalau untuk materi yang mau disampaikan kepada peserta didik, saya ambil referensi dari buku pelajaran. Ya, jadi materinya apa disesuaikan dengan kompetensi atau kata kerja operasional yang ada di dalam CP seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rian. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rian. Jadi sudah benar ya yang dilakukan Pak Rian menganalisis fase F. Fase F kan memang berjalan untuk fase kelas 11 dan 12. Tadi salah satu syarat alur penyusunan tujuan pembelajaran kan harus dengan kolaborasi. Nah, duduk sama-sama di kelompok MGMP, dibagi jangan pikir sendiri Ibu. Kalau pikir sendiri pusing nanti. Jadi dibagi di dalam bikin sendiri. Ya, jadi sebaiknya dengan teman-teman MGMP berdiskusi menentukan dari CP setelah diturunkan jadi TP seperti ini, setelah diurut nanti Ibu bagi sudah dari TP 1 sampai TP ini jatahnya kelas 11. Dari TP ini sampai yang terakhir itu kelas 12. Jadi tinggal Pak atur sudah. Nah, jadi dikhawatirkan kalau tidak dikolaborasikan seperti ini, dikhawatirkan nanti di kelas 11 dia belajar itu, kelas 12 dia ulang lagi. Ya, itu dampaknya nanti. Jadi perlu ada kolaborasi sehingga peserta didik tidak mengulangi konten yang sama. Kalau misalnya di karakteristik misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan kalau tidak salah kemarin didiskusikan dengan Ibu Sandy, itu elemennya sama ya. Materinya juga sama. Nah, penting dibagi di kelas 11 dia materi tentang apa, di kelas 12 materi tentang apa. Jadi dia tidak mengulangi lagi. Nah, itu ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin dulu ada di sekolah 1 yang saya kenal. Ya. Jadi Nona itu Ibu, aduh minta maaf. Ya. Jadi di situ kita punya pelajaran fase E dengan fase F, nanti kelas 3 namanya fase F lanjutan karena dia punya CPN yang dalam analisis kehidupan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membandingkan kelas 11 dan kelas 12? Kelas 11 kita ngomong tentang ideologi negara, sementara kelas 12 kita harus tingkatkan menjadi ideologi terbuka. Ya. Jadi ideologi negara itu nanti yang ideologi-ideologi lain yang sementara ada masuk dalam kaitannya dengan ideologi lain atau karena kita ngomong warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, dengan sendirinya kita menyadari bahwa pasti ideologi lain akan masuk. Nah, dengan demikian maka ketika kita ada di kelas 12 kita naikkan menjadi ideologi terbuka karena warga negara Indonesia yang jelas akan keluar ke negara lain untuk mencari ilmu. Nah, berarti kita harus kuatkan dari ideologi dasar negara di kelas 10 Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan ideologi terbuka. Sehingga dari contoh soal nilai-nilai pemersatu bangsa, misalnya beruga-uga di dadaku. Karena itu ketika dia tamat dia kuliah di Cina atau di Jepang, dia tetap bawa dia burung itu, bawa burung negara maksudnya, ya, bawa burung, harus bawa burung itu harus dibawa. Artinya bahwa itu sudah masuk kepada ideologi terbuka.
itu dipastikan. Ya, karena di dalam itu pasti ada simbol-simbol ketuhanan dan sampai dengan ya itu ada simbol itu. Jadi ya harus bawa nilai-nilai itu keluar. Ya. Mungkin ini saya juga kaitannya dengan CP. Saya kebetulan mengajar materi mata pelajaran ekonomi, Bapak. Untuk CP yang terbaru ini ada materi yang CP yang lama itu dihilangkan. Jadi yang membingungkan saya ini bagaimana saya sudah ajar mereka di kelas 11 nih, tapi CP yang ada dalam fase F nih dan sudah berbeda. Yang terbaru ini dia berbeda. Yang dulunya ada sekarang tidak ada. Nah sekarang bagaimana dengan yang kelas 12 ini? Saya bingung. Untuk melakukan penyesuaian. Nah pastikan ada perlu yang namanya asesmen diagnostik awal. Nah, setelah di asesmen kalau ibu membawa peserta didik dari fase E dan F, maksudnya kelas yang sama kan sudah tahu kalau misalnya itu sudah diajarkan di fase sebelumnya. Nah kalau belum berarti mau tidak mau harus dibawa. Nah jadi disesuaikan kembali. Jadi tetap harus dianalisis. Nah kita harus menggunakan analisis capaian terbaru dan disesuaikan. Cepat langkahnya, karena kita masih ada satu Penutupan. ya, materi yang saya maksudnya bukan materi ya, ini ada ini menyepakati saja materi LTA. Silakan Bapak Ibu yang belum. Baik Bapak Ibu disegerakan ya Bapak Ibu. Karena ini pembelajaran orang dewasa, kita sekali lagi tidak ajar Bapak Ibu dong cara buat Silakan lihat-lihatnya.
Nuri akan membahas atau membicarakan hubungan antara CP, TP, dan ATP. Baik, saya akan membahas tentang CP. Mana CP itu didapat dari atau diambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum. Dan CP sendiri adalah kompetensi yang harus dicapai di setiap fase. Sedangkan untuk TP sendiri itu didapat dari CP, khususnya kita melihat CP khusus melihat CP khusus, kemudian melihat juga ruang lingkup materi, kompetensi yang ingin dicapai, itu dilihat dari kata kerja operasional. Baik, jadi setelah melihat CP khusus, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan 3 hal tadi, yaitu melihat ruang lingkup materi, kompetensi yang dicapai berdasarkan kata kerja operasional, itu kita akan mendapatkan tujuan pembelajarannya. Lalu untuk alur tujuan pembelajaran itu dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah di-breakdown dari semua capaian pembelajaran. Nah, dari alur tujuan pembelajaran ini kita mengumpulkan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan sesuai dengan format yang disampaikan tadi. Setelah itu baru kita menentukan materi yang akan dibahas dalam pembelajaran yang kita capai pada semester itu. Nah, entah mau kita urutkan berdasarkan materi atau konten yang umum ke spesifik, ataukah dari materi yang sulit ke mudah, itu tergantung dengan rumusan dari gurunya masing-masing dengan melihat tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Oke, jadi sekian dari kelompok kami, kelompok Nuri. Sebelum kami tutup, kami lihat sekali lagi dulu. Ya, silakan kelompok Nuri. Kalau bisa pakai Jerman sedikit. Ya, silakan. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok Nuri. Mana di mana kelompok paling oke? Kelompok paling oke ada di kelompok Nuri. Kelompok Nuri, oke, is the best. Salut. Oke. Terima kasih kami dari kelompok Besti. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan menyampaikan diam-diam kami. Siap? Siap. 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, sayang melihat dari jauh. Rasa sayang, sayang. Jalan-jalan Besti itu menjadi laut masih. Kelompok Besti ada di sini untuk sampaikan diskusi ini. Pak Rian. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok Besti tentang hubungan antara CP, TP, dan ATP. Baik, di sini di bagian CP kami gambarnya adalah buku yang tertutup, ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah bagian yang tidak boleh diubah karena langsung dari Kemendikbud. Jadi pada bagian CP ini membuat kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada akhir fase. Jadi buku yang tertutup ini perlu kita analisis atau kita bedah sehingga menghasilkan TP atau tujuan pembelajaran. Sehingga gambar yang kami pilih di sini adalah buku yang terbuka. Jadi ketika sudah dianalisis, maka di dalam TP itu akan membuat deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Jadi 3 aspeknya itu antara lain adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian dari TP yang sudah dianalisis dari CP itu akan menghasilkan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Di sini gambarnya adalah lampu yang menyala. Karena tujuan akhir ATP itu adalah nanti merancang kegiatan pembelajaran di mana CP sebagai pusatnya itu akan diturunkan menjadi materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Sehingga dalam ATP itu ada rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis
dalam fase pembelajaran untuk murid atau peserta didik untuk dapat mencapai CP atau capaian pembelajaran. Sehingga hubungan antara ketiganya kami simpulkan sebagai hubungan hulu ke hilir. Jadi CP ini adalah sebagai hulu atau akar atau asalnya, sehingga hilirnya itu akan berakhir pada ATP. Jadi itu adalah konsep atau hubungan yang kami bisa ambil, kesimpulan yang kami bisa ambil yang merupakan hubungan antara CP, TP, dan ATP. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, kami akan menutup hasil diskusi kami dengan yel-yel lagi. 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, buat beda dari jati. Jangan lupa dipasang laci. Demikian hasil diskusi, mohon petunjuk dan koreksi. Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu hafalkan, ya. Jadi ini namanya 1, 2, dan 3. Nah, mungkin sebelum mulai nanti tepuk 1, oke. Tepuk 2, kiri kanan. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Sudah dihafalkan? Nah, 2 kiri kanan. Ulang, 2, 3 atas kiri kanan. Ini menjadi contoh yang baik. Ulang, 1 atas, 2 kiri kanan. Saya ingin bertanya tentang tabel yang ketiga tadi. Sebentar Bu. Baik, fase F. Fase F kan memang berjalan untuk fase kelas 11 dan 12. Tadi salah satu syarat alur penyusunan tujuan pembelajaran kan harus dengan kolaborasi. Nah, duduk sama-sama di kelompok MGMP, dibagi, jangan pikir sendiri Ibu. Kalau pikir sendiri pusing nanti. Jadi dibagi di dalam bikin sendiri. Ya, jadi setelah ini sebaiknya dengan teman-teman MGMP berdiskusi menentukan dari CP setelah diturunkan jadi TP seperti ini, setelah diurut nanti Ibu bagi sudah dari TP 1 sampai TP ini jatahnya kelas 11. Dari TP ini sampai yang terakhir itu kelas 12. Jadi tinggal atur sudah. Jadi dikhawatirkan kalau tidak dikolaborasikan seperti ini, dikhawatirkan nanti di kelas 11 dia belajar itu, kelas 12 dia ulang lagi. Ya, itu dampaknya nanti. Jadi perlu ada kolaborasi sehingga peserta didik tidak mengulangi konten yang sama. Kalau misalnya di karakteristik misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan kalau tidak salah kemarin didiskusikan dengan Ibu Sandy, itu elemennya sama ya, materinya juga sama. Penting dibagi, di kelas 11 dia materi tentang apa, di kelas 12 materi tentang apa. Jadi dia tidak mengulangi lagi. Nah, itu ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin dulu ada di sebelah satu yang saya kenal. Ya. Jadi Nona itu Ibu, aduh minta maaf. Ya. Jadi di situ kita punya pelajaran fase E dengan fase F, nanti kelas 3 namanya fase F lanjutan karena dia punya CP-nya ini dalam analisis kehidupan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membandingkan kelas 11 dan kelas 12? Kelas 11 kita ngomong tentang ideologi negara, sementara kelas 12 kita harus tingkatkan menjadi ideologi terbuka. Ya. Jadi ideologi negara itu nanti yang ideologi-ideologi lain yang sementara ada masuk dalam kaitannya dengan ideologi lain atau karena kita ngomong warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, dengan sendirinya kita menyadari bahwa pasti ideologi lain akan masuk. Nah, dengan demikian maka ketika kita ada di kelas 12 kita naikkan menjadi ideologi terbuka karena
warga negara Indonesia yang jelas akan keluar ke negara untuk mencari ilmu. Nah, berarti kita harus kuatkan dari ideologi dasar negara di kelas 10 Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan ideologi terbuka. Sehingga dari contoh soal nilai-nilai pemersatu bangsa, misalnya bulu garuda, di dada. Karena itu ketika dia tamat, dia kuliah di Cina atau di Jepang, dia tetap bawa dia burung itu, bawa burung negara maksudnya, ya, bawa burung, harus bawa burung itu, burung itu harus bawa, artinya bahwa itu sudah masuk kepada ideologi terbuka, itu di kelas 3, ya, karena di dalam itu pasti ada simbol-simbol ketuhanan dan sampai dengan ya itu ada simbol itu. Jadi ya harus bawa nilai-nilai itu keluar. Ya. Mungkin ini saya juga kaitannya dengan CP. Saya kebetulan mengajar materi mata pelajaran ekonomi, Bapak. Untuk CP yang terbaru ini ada materi yang CP yang lama itu dihilangkan. Jadi yang membingungkan saya ini bagaimana saya sudah ajar mereka di kelas 11 nih. Tapi CP yang ada dalam fase F nih dan sudah berbeda. Yang terbaru ini dia berbeda. Yang dulunya ada sekarang tidak ada. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kelas 12 ini? Saya bingung. Untuk melakukan penyesuaian. Nah, pastikan ada perlu yang namanya asesmen diagnostik awal. Nah, setelah di asesmen, kalau ibu membawa peserta didik dari fase E dan F, maksudnya kelas yang sama kan sudah tahu kalau misalnya itu sudah diajarkan di fase sebelumnya. Nah, kalau belum berarti mau tidak mau harus dibawa. Nah, jadi disesuaikan kembali. Jadi tetap harus dianalisis. Nah, kita harus menggunakan analisis capaian terbaru dan disesuaikan. Kecil. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Oke, terima kasih berarti semua ini sekolah menengah. Siapa saja yang terlibat? Yang di situ bagaimana membuat perencanaan? Berarti bicara yang ketiga itu yang siapa saja? Bagaimana sekolah membuat
yang diketahui itu di kelompoknya kami ditambah dengan keuangan. Di situ untuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Terima kasih. Tambah lagi dengan money. Oke, tiga, ada tiga. Menurut dua kelompok ini sudah tiga. Ada lagi yang lain? Kelompok yang berikut? Kelompok gas.